Topik kali ini adalah tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini saya bagi atas dua bagian, sama kayak seperti trigonometrinya, yaitu bagian yang pertama adalah untuk rumus-rumus ini, rumus penjumlahan atau selisih sudut, rumus sudut rangkap atau setengah sudut rangkap, dan sudut tiga kalinya. Sementara untuk yang bagian kedua, rumus tentang perkalian fungsi trigonometri dan rumus penjumlahan dan pengurangan fungsi trigonometri itu di identitas yang berikutnya. Karena bahannya ini cukup banyak, jadi kita harus pisahkan atas dua supaya memudahkan pemahaman. Jadi bahasanya dipisah dua ya. Yang satu adalah rumus yang pertama. Rumus yang bagian pertama itu adalah tentang penjumlahan atau pengurangan sudut. Yang kedua adalah sudut rangkap. Terus kemudian ada sudut setengah sama sudut tiga kali. Kemudian untuk yang perkalian rumus yang kedua, itu yang perkalian itu bisa sendiri ya, perkalian fungsi trigonometri dan penjumlahan atau pengurangan daripada fungsi trigonometri. Sama kayak seperti sebelumnya, sebaiknya rumus daripada trigonometri ini dihafalin. Karena kalau misalkan kita open book pun, kalau misalkan ditaruh rumus-rumus ini di sebelah kita pada saat kita ngerjain, apakah rumus ini, apakah rumus yang berikutnya, kemungkinan besar kita nggak bisa ngerjain, karena kita nggak bisa langsung nyambung rumus yang mana yang mau dipakai. Justru susahnya itu di situ. Jadi sebaiknya dibiasakan dari pertama pada saat latihan itu langsung rumus-rumus ini tuh hafal, karena sebenarnya dia kan ada pola-pola kayak seperti sin yang sebelah kiri, sin A plus B maupun sin A min B itu kan beda dikit, terus kemudian cosnya kan beda dikit. Kalau sin kan selang-seling, kalau cos kan cos min sin atau cos plus sin. Nah tangan ini kan mirip. Nah kalau misalkan kita bisa rumus yang sudut rangkap, rumus yang setengah sudut rangkap sebenarnya nggak terlalu susah karena dia mirip-mirip juga. Rumus sudut yang tiga kali dia menggantungkan daripada rumus sudut rangkap dan rumus penjumlahan atau selisih sudut. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lupa, kita bisa cari sendiri. Oke, sekarang kita coba untuk identitas. Pada saat kita mau membuktikan identitas trigonometri, umumnya itu pembuktiannya adalah dari kiri ke sebelah kanan. Jadi kita harus ngutak-atik yang di sebelah kiri supaya dia itu jadi yang di sebelah kanan. Satu. Tapi ada beberapa guru yang kadang-kadang dia memperbolehkan dari sebelah kanan dibuktikan ke sebelah kiri. Nah kalau misalkan guru di sekolah itu bilang seperti itu nggak masalah, ya silahkan. Tapi secara umum ya kita harus buktiin dari kiri ke kanan. Pada saat kita melihat soalnya, kita harus melihat sudutnya. Sudutnya itu sama, atau sudutnya itu 2 kali lipat, atau sudutnya 3 kali lipat, atau sudutnya setengah kali lipat. Jadi dari situ kita bisa tahu arahnya itu mau kemana. Sama kayak seperti soal yang nomor 1 ini. Jadi kalau dia dari nomor 1 ini kan dia kan sudutnya ini kan sama, sudut theta sama sudut theta di sini. Jadi untuk yang A itu mungkin kita tinggal jabarin aja. Jadi untuk yang ruas kiri, tulis untuk pembuktian daripada ruas kiri. Akar 2 dikali sama kosinus theta, langsung dibuka ya. Kosinus theta tambah pi per 4. Berarti kita bisa tulis kosinus theta. Kalau kita tulisin theta tambah pi per 4, ini nggak sama dengan kayak seperti kita kali masuk lah ya. Kosinus theta ditambah sama kosinus pi per 4, ini nggak benar. Jadi nggak ada yang seperti ini. Jadi ini harus dijabarin sesuai dengan rumus cos A plus B. Kosinus theta dikali sama kosinus pi per 4 dikurang sin theta dikali dengan sin pi per 4. Berarti hasilnya adalah akar 2, kosinus tetanya itu biarin. Kosinus pi per 4 adalah kosinus 45. Nilainya adalah setengah akar 2, sin theta, sin pi per 4 berarti setengah akar 2 juga. Terus kemudian kita kali setengah dikali sama itu. Berarti hasilnya adalah 1. Ya kan? Kan setengah dikali sama 2 dikali sama kosinus theta. Terus kemudian yang belakangnya juga setengah dikali sama 2 dikali sama sin theta. Setengah sama 2-nya dicoret, berarti hasilnya adalah kosinus theta. Yang di belakangnya juga setengah dikali 2-nya dicoret, sin theta. Nah hasilnya sama, berarti terbukti. Terus kemudian yang B. Yang B ini kita lihat sudutnya juga. Di situ sudutnya kan theta, di sebelah kanan kan sudutnya theta. Mungkin penjabaran biasa. Coba kita lihat kosinus yang di dalam kurung, saya langsung jabarin ya.
Kosinus theta dikali sama kosinus pi per 3, berarti kosinus 60, ini jadi plus ya. Sin theta dikali sama sin pi per 3, yang dia merupakan sudut istimewa diganti dulu. Kosinus theta biarin, kosinus pi per 3 berarti kosinus 60 setengah. Sin theta biarin, sin pi per 3 berarti setengah akar 3. Nah sekarang kalau misalkan kita kaliin, berarti hasilnya kosinus theta ditambah sama akar 3 daripada sin theta. Udah cocok, terbukti berarti kan ya. Kadang-kadang ada beberapa guru yang minta ditulisin ini adalah terbukti kalau misalkan dia itu sudah sama untuk sebelah kiri maupun sebelah kanan. Tinggal ikut cara tulisan di sekolah ya. Kemudian untuk yang C, tangan pi per 4 ditambah sama theta dikali sama tangan 3 pi per 4 ditambah sama theta. Kita mau buktiin hasilnya sama dengan min 1. Yang di sebelah kiri diganti dulu. Berarti kita punya tangan pi per 4 ditambah sama tangan theta. Jangan lupa ada penyebutnya. 1 minus tangan pi per 4 dikali sama tangan theta dikali dengan tangan 3 pi per 4 ditambah tangan theta dibagi dengan 1 minus tangan 3 pi per 4 dikali dengan tangan theta. Diganti. Tangan pi per 4 1, tangan tetanya tetap, satunya udah nggak usah ditulis lagi. Tangan theta dikali dengan ini min 1 ditambah sama tangan theta, karena tangan 3 pi per 4 adalah min 1, jadi di sini jadi plus tangan theta. Nah sekarang kaliin atas sama bawah. Yang atas kalau kita kaliin berarti min 1 ditambah sama tangan kuadrat theta, itu kan A plus B sama A min B. Yang bagian bawah berarti adalah 1 minus tangan kuadrat theta. Ini kan kebalikan atas dan bawah, jadi yang atas kita faktorin 1 minus tangan kuadrat theta dikali sama min 1, yang bawahnya tetap nggak berubah. Jadi yang 1 min tangan kuadrat theta bisa dicoret sehingga hasilnya adalah min 1 sesuai dengan jawaban. Ini sama, berarti kita langsung ke contoh berikutnya, yaitu adalah contoh 2. Sekarang kita coba untuk contoh 2. Coba kita lihat sudutnya sama kan ya. Ini sudut yang di sini sudutnya X, di sebelah sini kan sudutnya juga X. Jadi kita nggak terlalu ada problem untuk sudut. Mungkin perlu dijabarin kosinus X plus Y yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan saya nggak kotak-katik ya. Kosinus yang sebelah kiri berarti kita jabarin kosinus X dikali sama kosinus Y dikurangi sama sin X dikali sama sin Y dibagi sama kosinus X dikali sama sin Y. Karena di sini itu bentuknya pembagian, 2 suku dibagi sama 1 suku di bawah. Langsung kita tulis untuk penyederhanaannya. Yang sebelah kiri dibagi sendiri dengan kosinus X dikali sama sin Y. Yang sebelah kanan ditulis sendiri sin X dikali sama sin Y dibagi sama kosinus X dikali sama sin Y. Ada yang bisa dicoret? Ada. Kosinus X bisa dicoret, sin Y juga bisa dicoret. Berarti di sini kita punya kosinus Y dibagi sama sin Y. Berarti dalam hal ini adalah kotangan Y dikurangi dengan sin X dibagi cos X. Berarti adalah tangan X. Udah sama dengan yang di sebelah kanan. Berarti udah terbukti ya. Yang nomor B mungkin sama kali, karena dia kan mirip sama seperti yang A. Kosinus X min Y kita jabarin ya. Kosinus X dikali sama kosinus Y ditambah. Hati-hati nulis titik sama nulis minus ya. Kalau minus kan harusnya lebih panjang. Jadi untuk menghindari kemungkinan kesalahan, dibagi dengan kosinus X sin Y. Terus kemudian kita bagi satu-satu. Kosinus X kosinus Y dibagi sama kosinus X sin Y ditambah dengan sin X sin Y dibagi dengan kosinus X sin Y. Ini bisa dicoret, berarti hasilnya adalah kotangan Y ditambah dengan sin Y kita bisa coret. Sama kayak tadi, cuma beda plus minus saja. Udah, terbukti, sama. Terus kemudian kita ke contoh 3. Lebih susah sedikit ya. Ini contoh 3. Nah mungkin beberapa orang akan terpikir untuk ngerjain agak panjang. Jadi caranya kayak gini. Ini cara yang umum dikerjakan orang. Kita kerjain untuk ruas kiri.
tangan X tambah B. Jadi kita tangan A tambah B, kita pakai rumus yang agak panjang, tangan A plus tangan B dibagi dengan 1 minus tangan A tangan B. Ya, terus kemudian yang satunya tangan A min B, berarti tangan A minus tangan B dibagi dengan 1 plus tangan A tangan B, tangan A tangan B dibagi dengan penyebutnya. Penyebutnya ada 1 min tangan A plus B. Jadi kalau misalkan kita ganti 1 minus tangan A tambah tangan B dibagi dengan 1 minus tangan A tangan B. Agak panjang ya. Mungkin tempatnya bisa-bisa nggak cukup. Tangan A minus tangan B dibagi dengan 1 plus tangan A tangan B. Tangan A tangan B. Tapi ini yang banyak orang pikir seperti ini caranya dia ngerjainnya. Kemudian kita nyelesain untuk yang atas. Yang atas berarti kita harus samain nyebut. Kalau kita mau samain nyebut, kayaknya ini nggak cukup tempatnya. Berarti di sini kita punya 1 minus tangan A tangan B, tangan A tangan B. Terus kemudian ini ada 1 plus tangan A tangan B, A tangan B. Ya, kita bicara yang atas dulu ya. Berarti yang di sini adalah tangan A ditambah sama tangan B dikaliin dengan kekurangannya dia, 1 plus tangan A tangan B, 1 plus tangan A tangan B. Terus kemudian yang satunya untuk yang ini tangan A min tangan B, pakai kurung ya, tangan A min tangan B kurang dikali dengan ini kurang panjang, kurang dikali dengan 1 min tangan A tangan B, tangan A tangan B. Yang bagian bawah penyebutnya langsung disamain ya. Berarti di sini kan ada yang sama kan, 1 minus tangan A tangan B dikali dengan 1 plus tangan A tangan B, tangan A tangan B. Ya ini beneran nggak cukup. Jadi kita tulis ini kan penyebutnya kan per 1. Berarti di sini saya langsung tulis 1 minus tangan A tangan B, tangan B dikali dengan 1 plus tangan A tangan B. Ya, tangan B. Terus kemudian bagian belakangnya kita kaliin yang atas ini dengan yang ini. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah tangan kuadrat A dikurangi dengan tangan kuadrat B. Ya bukan? Oke, ada beberapa yang bisa kita coret. Ini bisa dicoret dengan ini bisa dicoret dengan ini. Yang atas kita harus kaliin satu-satu, nggak ada cara lain. Berarti kita kaliin ini. Hasilnya adalah tangan A ditambah dengan ini dikali ini. Berarti kita punya tangan kuadrat A dikali dengan tangan B. Terus kemudian kita kali ini ditambah dengan tangan B. Terus kemudian kita kali ini ditambah dengan tangan kuadrat A dikali sama tangan B. Terus kemudian ditambah yang berikutnya, ini sama ini. Berarti kita punya tangan A dikurangi dengan tangan kuadrat A tangan B. Terus kemudian ini kali ini minus tangan B. Terus kemudian ini kali ini. Berarti hasilnya adalah plus tangan A sama tangan kuadrat B. Terus kemudian yang bawahnya 1 dikurangi sama tangan A tangan B ditambah 1 dikurangi dengan 1 ditambah dengan tangan A tangan B dikurangi dengan tangan A tangan B dikurangin dengan tangan kuadrat A tangan kuadrat B dikurangi dengan tangan kuadrat A ditambah sama tangan kuadrat B. Dah, ada yang bisa dikurang, ada ini sama ini bisa dikurangin. Terus kemudian yang atas apa yang bisa diseranain, ini sama ini bisa dicoret. Terus kemudian yang ini dan ini bisa dicoret. Oke, berarti kita punya apa? Oh nggak jadi, ini nggak bisa dicoret.
sama ini nggak bisa dicoret. Yang bisa dicoret adalah tangan B-nya. Jadi tangan B-nya ini sama tangan B-nya ini bisa coret. Nah, sekarang kita tulis di berikutnya. Atau saya tulisin di halaman sebelumnya ya. Ini kan nggak dipakai, jadi saya buang aja. Saya tulis di ini. Apa yang kita bisa tulis? Tangan A. Ada sesuatu yang salah nggak? Tangan A. Oh, ini salah ya. Ini harusnya adalah ini tangan kuadrat B. Gitu. Jadi saya tulisin dulu yang bisa ditulis. Tangan A, terus kemudian ada apa? Tangan B-nya tadi coret, itu coret, berarti tangan A, tangan kuadrat B. Ada 2 biji. Ditambah dengan tangan A kali tangan kuadrat B, tapi ada 2 biji. Terus ada tangan A. Tangan A ditambah sama tangan A, langsung aja tangan A-nya ada di sini. Terus kemudian ini kali ya, bukan dikurang. Penyebutnya kita punya 1 minus tangan kuadrat A. Oke, 1 minus tangan kuadrat A, tangan kuadrat B. 1 minus tangan kuadrat A, tangan kuadrat B. Terus kemudian ada minus tangan kuadrat A. Minus tangan kuadrat A. Ditambah dengan tangan kuadrat B. Coba kita lihat apa yang kita bisa sederhanain. Duanya kita bisa faktorin, 2 tangan A. Sisanya adalah 1 ditambah sama tangan kuadrat B. 1 ditambah dengan tangan kuadrat B. Berarti di sini kita deketin 1 dan ininya itu kita deketin. 1 ditambah sama tangan kuadrat B. Yang ini ada tangan kuadrat A dan tangan kuadrat B-nya itu difaktorin. Coba kita lihat ada sesuatu yang kita bisa ganti atau enggak. Tangan A 1 ditambah sama tangan kuadrat B dibagi dengan, coba kita lihat arahnya mau kemana ya. Tangan 2A ini enggak berubah. 1 ditambah sama tangan kuadrat B, saya pakai kurung. Terus kemudian yang ini itu tangan kuadrat A-nya itu kita bisa faktorin. Ini ada tangan kuadrat B ditambah sama 1, ya kan ya? Oke, benar. Berarti di sini ada 2 tangan A, 1 ditambah sama tangan kuadrat B dibagi dengan 1 ditambah sama tangan kuadrat B itu bisa difaktorin. Berarti sisanya adalah 1 minus tangan kuadrat A. Ini kita bisa coret. Berarti kita punya 2 tangan A dibagi sama 1 minus tangan kuadrat A. Ini kan rumus sudut rangkap daripada tangan 2A. Nah, ini berarti udah terbukti. Tapi cukup panjang jadinya. Nah, sekarang kita coba cara lain. Nah, sekarang kalau kita melihat daripada rumus daripada penjumlahan, kita punya A tambah B. Atau saya nggak pakai A tambah B deh, supaya nggak kecampur X tambah Y. Berarti di sini kan kita bisa tulis tangan salah nulisnya. Harusnya saya tulisin tangan X ditambah nggak pakai kurung, tangan Y dibagi sama 1 minus tangan X dikali tangan Y kan? Itu rumusnya kan ya. Nah, sekarang kita melihatnya yang ini itu adalah X-nya, yang ini itu adalah Y-nya. Kan itu cocok kan ya? Jadi maksudnya kalau misalkan kita tulis tangan enggak, di sini A tambah B-nya itu adalah X-nya, terus kemudian A kurangi B-nya itu sama dengan Y-nya. Berarti ini kita bisa tulis ulang. Tangan X ditambah sama tangan Y dibagi sama 1 minus tangan X tangan Y kan? Nah, berarti kita bisa tulis yaitu adalah tangan X tambah Y. Dan kalau misalkan X tambah Y itu kita ganti, X-nya itu adalah A tambah B, Y-nya itu adalah A tambah A dikurangi sama B, B-nya kita bisa coret, maka kita akan mendapatkan hasilnya sama, tapi dalam versi yang lebih pendek.
Jadi tinggal kita bisa ngelihat atau enggak cara simpelnya itu. Oke, contoh berikutnya. Nah, sekarang pada saat kita lihat contoh berikutnya, ini agak berbeda karena yang ini kan sudutnya adalah sudut 2 kali lipat daripada yang satunya. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan, berarti kita harus mengarah ke rumus sudut rangkap. Masih ingat rumus sudut rangkap? Ya, kalau nggak ingat, lihat sebentar ke atas. Rumus sudut rangkap itu sudutnya sin 2x sama dengan 2 sin x cos x dan seterusnya, nilainya separuhnya. Sehingga kalau misalkan kita mau mengerjakan yang A, 1 minus cosinus X, cosinus sudut rangkap kan ada rumusnya ada 3. Cosinus 2X, saya pakai yang 2X dulu, di sini cosinus kuadrat X min sin kuadrat X. Sudutnya separuhnya ya, ini separuhnya, ini separuh daripada yang ini. Kita juga punya 2 cosinus kuadrat X dikurangi 1, dan kita juga punya 1 minus 2 sin kuadrat X. Jadi di sini kalau misalkan kita mau ganti, kita harus ganti cosinus X-nya itu agar supaya satunya bisa hilang, yaitu dengan menggunakan sin. Jangan lupa sudutnya separuhnya ya, sin kuadrat setengah X. Ini kan sudutnya X, tapi ini 2X. Sekarang ini soalnya kan X. Jadi sudutnya separuhnya. Nah, karena yang bagian atas nanti dia akan bisa disederhanain menjadi 2 sin kuadrat setengah X, maka bagian bawahnya itu juga harus berubah supaya sudutnya itu jadi setengahnya. Yaitu adalah kita dengan menggunakan sin sudut rangkap, yaitu adalah 2 sin X cosinus X. Karena sudutnya yang sekarang itu adalah X, berarti kita bisa ganti 2 sin setengah X dikali sama cosinus setengah X. Tulis hal yang sama di sini, dan ada sesuatu yang kita bisa coret. Ininya kita bisa coret sama ini, duanya kita bisa coret, jadi kita punya sin setengah X dibagi sama cos setengah X. Dan hasilnya adalah tangen setengah X. Yang B, dari sudut kecil mau ke sudut besar, cosinus pangkat 4, sin pangkat 4. Kalau tadi kan dari sudut besar ke sudut kecil kan, separuhnya. Nah, sekarang kita bisa manfaatin daripada pemfaktoran. Cosinus pangkat 4 min sin pangkat 4, kita bisa tulis cosinus kuadrat X ditambah sama sin kuadrat X. Terus kemudian dikali dengan cosinus kuadrat X min sin kuadrat X. Ini kan rumus pemfaktoran kan. Nah, ini nilainya adalah 1. Yang ini kan rumus daripada cosinus 2X. Cosinus 2X ya berarti hasilnya adalah cosinus 2X. Nggak terlalu susah ini. Oke, yang ini sama. Terus kemudian kita ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh yang terakhir. Kita lihat sudutnya dulu. Jadi kalau kita ngerjain lihat sudutnya, baru kita lihat fungsi trigonometrinya. Coba kita lihat sudutnya. Sudutnya 2 kali lipat ya. Nih, kayaknya ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Sudut 2 kali lipat berarti kita ganti. Kalau sudutnya X, kita harus tulis sudutnya X. Kalau sudutnya alfa, kita harus tulis alfa. Berarti di sini cosinus 2 alfa kita harus ganti supaya nanti satunya bisa hilang. Berarti 2 cosinus kuadrat alfa min 1. Nah, dengan demikian satunya hilang kan? Nah, di sini tinggal 2 sin alfa kali cosinus alfa dibagi dengan 2 cosinus kuadrat alfa, dan ada sesuatu yang kita bisa coret. Ini bisa dicoret sama cos ini, duanya bisa dicoret sama ini. Hasilnya berarti adalah tangen alfa. Berarti sudah terbukti. Nah, sekarang kita lihat yang B. Coba kita lihat sudutnya. Itu 2 theta, 2 theta. Yang sebelah kanan theta. Mungkin kalau misalkan merasa agak susah dengan kosekan, ya diganti aja. Kosekan itu kan berarti adalah sepersin ditambah sama kotangen. Kotangen itu adalah kosinus per sin. Kosinus 2 theta dibagi sama sin 2 theta. Nah, ini kalau kita lihat mirip kayak seperti yang nomor 1 ya sebenarnya. Cuma dia dalam posisi dibalik. 2 theta dibagi sama sin 2 theta. Sudutnya kita mau jadi theta, berarti kita harus ganti cosinus 2 theta agar supaya satunya bisa hilang. Jangan lupa sudutnya separuhnya ya. Berarti sudutnya tinggal theta, karena yang bagian atas itu nanti akan mengandung 2 sin kuadrat theta. Yang bagian bawah kita harus ganti 2 sin theta kali cosinus theta. Nanti kan bisa dicoret. Berarti di sini kita tinggal tulis 2 sin theta kali cosinus theta. Sin tetanya kita bisa coret, 2-nya kita juga bisa coret. Berarti hasilnya adalah sin theta dibagi sama cosinus theta, yang berarti adalah tangen theta. Itu sudah sesuai dengan jawaban. Kok nggak cocok? Ada sesuatu yang kita salah nggak? Kosekan itu sepersin. Ini benar.
Sepersin kotangan itu adalah cos per sin, terus kemudian diganti pakai rumus sudut rangkap 1 min 2 sin kuadrat theta, satunya bisa hilang, 2 berarti sin theta, bawahnya cosinus theta. Nah, caranya ngecek ini. Kalau kita mau tahu apakah soal ini benar atau tidak, ini kan jawaban saya kan tangan theta. Nah, kita cara ngeceknya gini. Di sini ada kosekan 2 theta ditambah sama kotangan 2 theta. Ini saya nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu ya, Mas, apakah benar atau nggak benar. Nah, kita ambil theta misalkan sudut tertentu yang sudut istimewa. Misalnya, kita ambil 45 boleh. Saya mau ambil 45 ya, supaya nggak terlalu susah. Karena 2 tetanya kan jadi 90. Jadi di sini kita bisa tulis kosekan 90 ditambah sama, ini apa nih? Kotan 90 nggak bisa, kotan 90 jelek, jadi kita jangan ambil sudut 45, ambil sudut 30, berarti di sini sudutnya 60, di sini berarti kotangan 60, ganti angka, dan kita coba lihat apakah hasil akhir adalah, ini kan mintanya hasil akhir kan harusnya kan kotangan 30 kan, kotangan 30 itu berarti ya betul, kotangan 30 berarti hasilnya adalah seper tangan 30. Tangan 30 itu seper akar 3 berarti hasilnya harusnya akar 3. Jadi dari penyederhanaan kita nanti di sini hasilnya harusnya akar 3 supaya kita tahu bahwa itu memang benar. Kosekan 60 kita ganti seper sin 60 dan itu ada angkanya. Kotangan 60 ganti seper tangan 60. Kalau kotangan 60 nggak tahu angkanya. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Tangan 60 kayak gitu. Berarti kalau kita balik 2 dibagi sama akar 3 ditambah sama 1 per akar 3. Berarti hasilnya adalah 3 dibagi akar 3. 3 dibagi akar 3 itu berarti hasilnya adalah akar 3. Berarti benar. Berarti punya saya salah. Oh, saya salah di sini. Coba kita lihat ya. Nih. Ini soalnya positif. Saya punya ini negatif. Berarti salah sudah di sini ya. Berarti ininya salah. Oke. Terus kemudian saya mau buktiin lagi untuk yang B. 1 dibagi sama sin 2 theta. Tulis lagi ya, ulang dari pertama. Dibagi sama cosinus 2 theta. Dibagi sama sin 2 theta. Diganti 1 plus cosinus 2 theta. Cosinus 2 tetanya nanti diganti di langkah berikutnya. Sin 2 tetanya tetap. Cosinus 2 tetanya diganti supaya satunya bisa hilang. Berarti kita bisa tulis 2 cosinus kuadrat theta dikurangi 1. Yang bagian bawah langsung diganti supaya sudutnya itu mengarah ke theta, supaya nyambung sama yang atas. Kan tujuan daripada penyederhanaan identitas trigonometri itu kan kita mau sukunya itu lebih sedikit dan dia itu lebih simpel, lebih sederhana. 2 cosinus kuadrat theta dibagi sama 2 sin theta dikali sama cosinus theta. Dalam hal ini cosinus tetanya kita bisa coret, 2-nya kita bisa coret, sehingga kita punya cosinus theta dibagi sama sin theta, berarti hasilnya sama dengan kotangan theta. Jadi udah sesuai dengan yang diminta, karena mintanya kan kotangan theta. Kemudian yang terakhir itu adalah yang C. Nah, sekarang kalau kita punya kayak gini, coba lihat sudutnya lagi. Ini sudutnya theta, ini sudutnya 2 theta. Berarti kita harus kerjain yang 2 theta agar supaya ngarah ke theta. Kita akan pakai rumus sudut rangkap. Cosnya dideketin, karena untuk yang C itu kan di sebelah kiri kan atasnya kan pembilangnya ada 3 suku. Yang sebelah bawah kan ada 3 suku. Berarti kita harus sederhanain karena hasil akhirnya itu mintanya 1 suku. Yang bisa ngilangin angka 1 itu cosinus theta, cosinus 2 theta. Jadi deketin tanda plus minusnya. Saya nggak salah ya, jangan sampai salah lagi karena tadi kan udah salah. Di sini ada cosinus 2 theta ditambah sama sin 2 theta. Nah, yang atas kita harus ganti dengan 1 minus 2 sin kuadrat theta. Kenapa gitu? Karena dengan demikian satunya bisa hilang. Sementara bagian bawah agak beda. Karena kalau misalkan kita tambahin 1 min 2 sin kuadrat theta, dia nggak mau hilang. Nah, justru dengan cos dia malah jadi hilang. Nah, karena yang bagian ini dan bagian ini sudutnya itu adalah theta, maka sin 2 theta itu kita harus ganti sudutnya supaya dia itu nyambung. Karena kalau misalkan kita mau melakukan penyederhanaan, sudutnya harus sama, fungsi trigonometrinya harus sama. Jadi ini penyederhanaannya adalah sudut harus sama,
Kemudian fungsi trigonometri itu harus sama juga supaya dia bisa difaktorkan. Tujuannya adalah memfaktorkan. Kalau memfaktorkan berarti kan kita mencari unsur-unsur yang sama terus kemudian tarik keluar. Disederhanain berarti yang atas adalah 2 sin kuadrat theta. Ini ada 2 sin theta cosinus theta. Kalau saya ngelihat yang atas kan ada sesuatu yang kita bisa faktorkan, yaitu adalah 2 sin theta, sisanya adalah sin theta ditambah sama cosinus theta. Kalau kita melihat yang bagian bawah, di sini ada 2 cosinus kuadrat theta ditambah sama 2 sin theta cos theta juga, sebenarnya mirip-mirip sama yang atas. 2 cosinus theta itu kita bisa faktorin, berarti sisanya adalah cos theta ditambah sama sin theta. Nah, ini kita bisa coret, duanya kita juga bisa coret. Sin theta dibagi cosinus theta, hasilnya sama kayak seperti yang diminta, yaitu adalah tangen theta. Itu adalah penjelasan untuk identitas trigonometri untuk bagian yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.